Halo, namaku Susan, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas negeri. Kalian jangan berpikir kalau penampilanku ini sangat feminim hanya karena judul cerita yang memang dibuat demikian. Aku justru sebaliknya, terlihat sangat boyish dan mandiri. Sejak dulu aku banyak bermain dengan laki-laki. Ya, meskipun kata banyak orang wajahku tampak menawan untuk seorang gadis kecil, namun di sisi lain ibuku juga selalu mendandani aku layaknya laki-laki. Celana pendek, kaos polos, sepatu kets rasanya menjadi pakaian ternyaman selama aku hidup hingga sampai saat ini. Aku hanya gadis biasa yang hanya gemar berkumpul dan bercanda dengan sekumpulan pria lajang. Kerap kali aku menjadi sasaran empuk tatkala salah satu kawanku ada yang memiliki kekasih. Biasa cemburu buta, padahal terpikir untuk menjalin kasih pada salah satu dari mereka saja tidak. Aku lebih senang menjadi kawan tanpa ada rasa cinta. Tetapi tampaknya kalimat tak ada persahabatan di antara pria dan wanita sepertinya benar, meski terdengar sedikit berlebihan. Disinilah aku berada sekarang, terjebak di antara tiga hati yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Sejak sekolah menengah, aku selalu berkumpul dengan teman laki-lakiku, entah di sebuah warung sederhana atau di rumah salah satu dari kami. Aku, Ega, Darel, Kevin, dan 10 orang lainnya selalu bersama, seolah tidak ada yang memisahkan. Hubungan kami semakin dekat ketika Darel mendapat kepercayaan dari keluarganya untuk mengelola sebuah lahan parkir restoran Sunda yang cukup terkenal di daerah kami. Darel tentu saja mengajak kami untuk bergabung. Hitung-hitung mendapat uang jajan tambahan, ucapnya meyakinkan. Saat itu hampir semua dari kami sudah melanjutkan studi di universitas, termasuk Darel yang hanya mengambil kelas karyawan karena sibuk dengan beberapa usahanya selain mengelola lahan parkir. Tanpa berpikir panjang, kami pun mengikuti saran Darel. Dan sejak itu, hari-hariku berubah menjadi lebih menyenangkan. Ketika bosan di tengah mata kuliah, aku mulai membayangkan keseruan apa yang akan terjadi nanti saat kami berkumpul di tempat parkir. Tingkah aneh mereka selalu sukses membuat aku tertawa terpingkal-pingkal, bahkan sampai mataku dibasahi air mata. Jujur saja, berkumpul bersama mereka adalah hal yang selalu kunantikan. Tetapi aku tidak bisa juga menutup mata kalau pergaulanku di universitas tidak kalah menariknya. Tiap pulang kuliah, aku menyempatkan diri untuk bergabung dengan teman-teman universitasku. Baru kemudian aku dijemput oleh Kevin dan pergi ke tempat parkir, tempat di mana mereka sudah menungguku dengan sangat antusias. "Yuk,
sapa Kevin ketika melihat aku berjalan dari kejauhan. Aku yang senang melihat sahabatku itu pun berlari kecil layaknya anak-anak yang kegirangan. "Tumben lo lama," sahutku sambil menepuk lembut bahu kanannya. Lalu kemudian mengambil posisi untuk segera duduk di jok belakang sepeda motornya. "Iya, tadi gue harus cari dosen dulu buat nyerahin tugas. Nah, lo tumben gak organisasi dulu," timpal Kevin yang bersamaan dengan laju sepeda motornya. "Iya, gue tadi nongol sebentar doang, terus nongkrong di kantin sambil nunggu lo jemput," sahutku. Perbincangan antara aku dan Kevin di sepeda motor tidak pernah membuatku bosan. Ada saja hal lucu yang ia lontarkan sebagai bahan lelucon. Entah itu menertawakan sepasang kekasih yang bertengkar di pinggir jalan, membicarakan ibu-ibu bertubuh besar dengan bajunya yang robek di bagian ketiak, atau meledek anak kecil yang sedang berdiri menghadap ke arah kami di atas sepeda motor bapaknya. Menurutku, Kevin selalu lucu. Ia tahu betul bagaimana cara membuat aku tertawa, hingga rasanya perutku mengejang karena terlalu banyak tertawa. Riuhnya jalanan sore itu ditambah tingkah aneh dari banyak orang membuat aku merasa bersyukur karena bisa menikmati hidup dengan penuh tawa. Sesampainya kami di tempat parkir, aku melihat Darrell sedang berteriak berusaha mengeluarkan mobil mewah dari celah kecil di pinggir jalan. "Hari ini ramai sekali ya," ucapku sambil melambaikan tangan pada Darrell. "Tiap hari juga ramai kali, San," sahut Kevin. "Tapi kalau dipikir-pikir, orang sini banyak yang kaya ya, sampai bisa makan di tempat mewah kayak gini. Cukup sering," timpalku. "Ya, kelihatannya sih kaya, tapi siapa tahu kondisi finansial mereka yang sebenarnya. Bisa jadi mereka hanya terlihat kaya, padahal terlilit banyak hutang," jawab Kevin sambil melepaskan helm dari kepalanya. "Iya juga sih," sahutku yang ikut menaruh helm di atas motor Kevin. Baru saja kami berhenti dan tiba-tiba badanku dilempari kacang oleh seseorang dari belakang. "Aduh!" teriakku sambil menatap marah ke arah siapapun yang melemparkan kacang padaku. Di saat itulah aku melihat Ega sedang terkekeh sambil merogoh bungkus kacang di tangannya. "Ye, tompel!" teriakku kesal. Bukannya marah, ia justru semakin senang dengan makianku. "Ha, marah terus lagi. Dapat lo ya. Ha, sahut Ega sambil melihatnya terkekeh. Aku sudah berjalan ke arahnya dan menjambak rambut pendek miliknya. "Jahil banget lu tompel," timpalku sebal. Wajah sebalku justru menjadi bahan bercanda mereka yang sedari tadi sudah lelah mengatur alur masuk dan keluar kendaraan. "Lagian lo lama banget dih, kita udah capek tahu," sahut Ega. "Lo salahin aja
No, si Kevin. Gue mah udah ready dari tadi, jawabku sambil merebut kacang sukro milik Ega dari tangannya. Aku selalu mendapat bagian mengurus parkiran motor. Karena selain tidak berat, pekerjaan itu memiliki resiko rendah dibandingkan yang lainnya. Waktu demi waktu berlalu dan satu persatu dari kami mulai memiliki kehidupannya masing-masing. Dari 15 dan harus sibuk mengatur waktu berjaga, kini hanya tersisa kami berempat. Semua kehebohan tentu saja berkurang sangat jauh. Tapi sebenarnya hubungan aku, Ega, Kevin, dan Darel semakin erat. Eratnya persahabatan ternyata tak hanya memunculkan bahagia, tetapi juga luka dan prasangka. 7 tahun kami bersama, dari mengenal kehidupan pribadi sampai percintaan. Harus kuakui, pria yang terlihat kuat di mataku diam-diam memiliki sisi melankolis yang tidak pernah kuduga. Berulang kali Kevin harus merelakan cintanya untuk bersama pria lain. Begitupun dengan Darel yang baru saja ditinggal kawin oleh mantan kekasihnya. Hanya aku dan Ega yang tidak pernah terlibat kisah remeh itu. Atau mungkin saja Ega tidak bercerita karena takut dijadikan bahan lelucon kami, sama seperti dua pria tadi. Sedangkan mereka menganggap kalau aku terlalu dingin dan tidak peka menangkap sinyal cinta yang dikirimkan para pria. Aku merasa tak perlu mengamati setiap pria yang berusaha mendekat, karena ku rasa wajahku tidak cukup menawan untuk bisa memikat hati siapapun. Sampai suatu hari hal aneh terjadi. Tiba-tiba tugas Kevin diambil alih oleh Ega saat menjemputku ke parkiran. Loh, kok lo yang jemput? Kevin mana? Tanyaku pada Ega yang sudah duduk santai menungguku di depan rumah. Dia lagi gak bisa katanya, mau jemput kenalannya, jawab Ega. Mulutku hanya membulat dan meraih helm yang ia sodorkan padaku. Di jalan kami bercanda seperti biasanya, hingga Ega mulai menanyakan tentang perjalanan cintaku. Kok lo gak pernah cerita sih tentang kisah cinta lo, kayak si Kevin sama Darel? Tanya Ega dengan suara sayup-sayup karena terbawa angin kencang. Gimana ya? Gue gak ngerasa ada yang suka sama gue sih, dan gak pernah ada pengalaman apapun tentang itu, jawabku. Hahaha, masa? Lo kan cantik San, masa gak sadar? Sahut Ega. Untuk pertama kalinya ada pria yang memuji seperti itu di depanku, dan itu cukup membuat kedua pipiku memanas. Hahaha. Kenapa diem? Gak pernah ada yang ngomong gitu ke lo ya? Timpal Ega. Alah, jangan bikin gue GR lo. Diem aja. Dan lagi juga gue gak ngerasa cakep kok. Banyak cewek yang lebih cakep dari gue, Ga. Cowok kan maunya sama yang cakep, terus feminim. Lah gue mah apa atuh? Sahutku dengan nada meledek. Hahaha.
Kenapa lo jadi terdengar gak percaya diri gitu sih? Beda banget sama Susan yang gue kenal. Hahaha. Lagi gah, semua cowok suka sama cewek feminim kali. Cowok tuh banyak macam gah, bisa dipukul rata kayak gitu. Gue gak suka cewek feminim kok. Dan menurut gue, lo cantik. Lo gak bisa menepis pendapat orang lain tentang lo hanya karena lo gak merasa seperti itu. Jelas Ega. Pernyataannya sukses membuat hatiku semakin berdegup kencang. Kedua pipiku memerah dan lidah terasa sangat keluh. Aku tidak bisa memberikan argumen apapun. Baru kali ini ada pria yang berkata jujur dan memujiku. Terlebih setelah hampir 8 tahun kami bersama. Ini pertama kalinya. Dan itu sudah membuat aku merasa terbang sangat jauh. Sisa dari perjalanan hanya ada hening di antara kami. Dan tak ada satupun yang mau membuka mulut, bahkan untuk sekedar basa-basi. Kejadian hari itu membuat perubahan drastis di dalam hubungan kami. Bersambung.